Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kesalehan Ayub itu betul seperti yang abang itu bilang tadi, bahwa kesalehan itu betul, itu gambaran. Nah, poinnya ternyata Allah itu yang kita bilang, sering orang bilang itu suka-suka, ternyata tidak. Dia hanya bertanya kepada Ayub, langsung Ayub merasa, wah ternyata aku tidak mengenal engkau. Saya tidak buka mulut. Nanti di akhirnya bahwa akhirnya tiga orang yang menyembah Allah berkata Allah itu baik, Allah itu dipuji, tetapi menyalahkan Ayub justru tidak diterima. Bahkan Allah berkata, kalau hambaku Ayub tidak berdoa tentang kamu, aku tidak terima, kira-kira begitu. Artinya Allah itu ada hukumnya gitu. Kalau kita menyembah Allah atau memuji Allah bukan dalam dasar yang sudah Allah tentukan, nah itu pun menjadi sia-sia. Dalam Alkitab ada dua kebenaran Allah biar terjadi. Pertama, dengan hukum Taurat, melakukannya tepat seperti itu. Persoalannya, hukum Taurat itu, bagaimana kebenaran hukum Taurat? Orang yang melakukannya, maka dia akan hidup. Itu kebenarannya. Persoalannya tidak ada rupanya orang Israel sendiri pun gagal dalam menaati seluruhnya tepat seperti itu. Artinya mereka ada bersalah. Tetapi kebenaran yang kedua, percaya kepada perbuatan Allah. Bagaimana perbuatan Allah agar kita menerima kebenaran itu? Nah, itu tadi Bang Juma sering sampaikan, iman. Jadi iman kepada perbuatan Allah itulah yang membenarkan orang. Jadi kalau dikatakan dibenarkan bukan karena benar, tapi karena saya percaya kepada Allah, hal itu dihitung Allah sebagai kebenaran. Ini bisa dilihat sama dengan ketika dia memberikan janji kepada Abraham, dikatakan oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Lalu Abraham pun percaya. Hal itu dihitung Allah sebagai kebenaran. Jadi sebenarnya Abraham belum berbuat apa-apa, tetapi dia percaya walaupun dia udah 100 tahun, istrinya sudah mandul, sudah mati haid, dan sudah 90 tahun. Jadi secara logika tidak ada jalannya lagi punya anak. Tapi dikatakan Abraham pun percaya. Hal itu dihitung Allah sebagai kebenaran. Jadi kebenaran Abraham adalah karena dia percaya. Kebenaran yang sama seperti tadi di awal Bang Zuma sampaikan. Apakah perkataan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 bagaimana Injil itu disebarkan ke seluruh bumi? Itu perkataan Yesus? Ya, itu perkataannya. Karena dengan begitulah orang dengar, karena dengan dengarlah orang bisa timbul percaya. Karena dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika iman itu timbul, hal percaya itu dihitung Allah sebagai kebenaran. Kira-kira gitu Bang Juma. Oke, baik. Ya, jadi poinnya kemudian bahwa Yesus yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Menghadirkan kemudian pertanyaan yang tadi bergulir kembali. Kalau Yesus ini diberi kuasa, lalu siapa yang memberikannya kuasa? Kalau dia ini adalah Tuhan, berarti dia adalah Tuhan yang diberi kuasa. Oleh siapa? Layakkah Tuhan diberi kuasa? Kalau dia layak diberi kuasa dan dia benar-benar Tuhan, maka yang memberinya kuasa justru harus Tuhan yang jauh lebih senior daripada dia sendiri. Maka kalau ini terjadi, maka gugurlah kemudian Tuhan itu gugurlah sumpah para nabi aturnya kuasa oleh Tuhan yang jauh lebih kuat. Maka saya tanya, apakah Yesus ini berpura-pura atau serius? Serius dia di dalam pengakuannya, serius dalam perbuatan dan tindakannya. Dia hanya berpura-pura. Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Dia berkata, aku was-was, aku ketakutan.
ngantuk dia, tidur dia, lapar dia. Apakah semua itu adalah kepura-puraan? Atau justru hukum biologis yang mengikat dia secara kodrawi, yang tidak bisa kemudian Yesus berkuasa melepaskan diri dari kodrat itu? Artinya Yesus terikat oleh hukum waktu. Dia berada pada zona makhluk. Benarkah Tuhan berpura-pura jadi makhluk? Benarkah kemudian Tuhan ini berpura-pura menjadi ciptaan? Atau memang itu adalah keadaan yang sesungguhnya? Nah, ini yang perlu dipahami dan dipahamkan. Karena kalau kita berbicara mengenai intisari dari segenap ajaran Kristen dari mula-mula sampai hari ini, Yesus datang sebagai manusia yang tadinya adalah Tuhan. Berarti 33 tahun Tuhan berpura-pura. Penguat daripada kepura-puraan Tuhannya dari saudara kita Kristen itu bisa kita lihat dalam 2 Tawarik 7 nomor 14, kaitannya dengan doktrin Kristen. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga. Aku akan mengampuninya dari surga. Dosa-dosa mereka aku pulihkan, negeri-negeri mereka aku pulihkan. Ini, kalau Yesus itu benar-benar Tuhan yang datang ke atas muka bumi mengambil rupa manusia untuk menebus dosa manusia, untuk mengampuni dosa manusia di atas tiang salib, maka nyatalah Yesus ini adalah Tuhan yang berpura-pura. Sehingga hal yang dilakukan datang menjadi manusia itu banyak merugikan keadaan. Satu, yang paling fatal yang dirugikan oleh kepura-puraan Tuhannya Kristen bernama Yesus adalah perawan yang bernama Maria. Kedukaan, kesakitan, aib, kesedihan, kejatuhan kodrat, dipandang remeh, disudutkan, itu dialami oleh seorang perempuan perawan. Dirobek selaput darahnya, hanya sebuah kepura-puraan. Lalu yang diuntungkan adalah para pesina, para pelacur, perampok, pelakor, Dracula, apalagi kanibal. Itu yang diuntungkan dengan kepura-puraan Tuhan. Maka yang beruntung adalah pelaku maksiat. Kenapa? Dengan berpura-puranya Tuhan menjadi bukan Tuhan, dosa-dosa mereka diampuni kemudian. Padahal dalil lebih dulu menerangkan 2 Tawarik 7:14, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga, dan telah memulihkan negeri-negeri mereka. Kalau Tuhan ternyata mampu mendengarkan doa dari surga, kalau Tuhan ternyata mampu mengampuni dosa-dosa manusia dari surga, dan Tuhan kemudian mampu kemudian melakukan apapun dari surga, lalu buat apa dia merugikan seorang wanita perawan bernama Maria? Dan apesnya, Tuhanku adalah anakku sendiri, anakku adalah Tuhanku sendiri, aku lebih tua daripada Tuhanku, dan Tuhanku kemudian adalah anak bayi yang kususui, yang kusuapin, yang kucebokin, yang kumandiin. Lalu setelah dia dewasa, aku harus tunduk berserah diri menyembah kepada anakku sendiri yang adalah Tuhanku sendiri. Lalu buat apa otak ini disimpan? Kenapa kita enggak dijadikan seperti hewan aja, seperti kambing, seperti kera, seperti monyet, supaya ini kita tidak protes? Kenapa kita harus menjadi manusia yang berakal? Sehingga nilai-nilai yang muncul kemudian menjadikan objek yang tidak rasional, menjadikan sebuah nilai yang tak bernilai, menjadi sesuatu yang tidak berwarna. Ketika akal mencari ketukan-ketukan kebenaran itu, tapi kebenaran itu hanya sebuah kepura-puraan. Seorang ibu hamil diungsikan, diusir, difitnah.
hanya sekedar sesuatu yang menjadi hal yang tidak rasional. Kenapa enggak kita ini jangan ada akal? Kenapa kita tidak kayak Adam aja? Mereka telanjang ria, bisa menikmati makanan-makanan apapun selain daripada yang satu itu. Kenapa enggak seperti Adam saja? Seperti kambing, seperti sapi. Mereka tidak punya hukum, mereka tidak punya aturan. Maka hidup sebagai makhluk Tuhan sama di hadapan Tuhan. Bedanya, kok kita harus ada neraka sih? Kenapa enggak kayak ayam saja? Mereka bahagia dengan mengulik-ngulik sampah. Mereka bisa hidup, memperpanjang masa hidupnya, membesarkan anak-anak mereka dari sebuah telur menjadi ayam baru. Hanya dengan mengais-ngais harta. Tidak ada neraka yang mengancam bagi mereka. Tidak ada siksaan kubur yang mengancam bagi mereka. Tidak ada penyakit jantung bagi mereka. Tidak ada lever, tidak ada kanker, tidak ada bisul bagi mereka. Kenapa tidak jadi ayam saja? Kalau ternyata Tuhan hanya berpura-pura menjadi manusia. Apa yang salah di sini? Ini harus dipertanggungjawabkan kemudian. Orang-orang Kristen harus mempertanggungjawabkan keadaan ini. Ketika kemudian perintah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, maka uraian-uraian ini harus dengan tinta emas mereka torehkan kepada manusia yang mampu berpikir selayaknya bangsa. Ketika Tuhan mengatakan, aku Tuhan mendengarkan doamu dari surga, aku Tuhan menghapuskan doamu dari surga, aku Tuhan mengampuni segala kesalahanmu dari surga. Lalu buat apa dia merusak tatanan kehidupan akal manusia? Untuk apa dia harus membuat manusia itu gila sampai dia harus menutup malu di hadapan orang-orang yang berakal? Tuhanmu mati, Tuhanmu ditombak, Tuhanmu bla bla bla. Untuk apa? Melahirkan sebuah dosa dan fitnah terhadap manusia sesama manusia. Apakah Tuhan itu benar? Apakah Tuhan itu maha suci? Apakah Tuhan itu maha pengasih? Apakah Tuhan itu maha penyayang? Ketika ternyata akal hanya digunakan sebagai aksesoris biasa. Manusia berakal mana yang bisa menerima Tuhannya jadi bayi? Manusia berilmu mana yang bisa berfaedah ilmunya ketika dikatakan Tuhannya kemudian dibunuh oleh ciptaannya sendiri? Untuk apa jadi manusia jika diperhadapkan dengan keadaan yang tidak rasional? Buat apa ada akal sebagai cahaya rasio jika ternyata rasio itu menghantarkan kita seperti hewan yang tak berdaya? Kenapa enggak jadi kucing saja? Kenapa enggak jadi ayam saja? Supaya kita terbebas dari neraka. Kita diancam neraka dengan kepura-puraan. Ternyata engkau Tuhan, tapi ketika engkau hidup kau tidak mencerminkan sebagai Tuhan. Ternyata tidak mengimani dirimu. Kau pasangkan akal sebagai riset awal dari ciptaanmu. Kau simpan akal itu kepada kami untuk kami menelaah kebenaran ketuhananmu. Tapi ternyata sisi engkau pada saat engkau berpura-pura, ternyata saya harus menjadi hewan yang hanya mengatakan imani saja, percayai saja, yakini saja. Lalu akal saya ini untuk apa? Kalau pola itu benar, lalu untuk apa akal ini? Ketika kemudian Tuhan mengatakan aku mengampuni, aku mendengarkan, aku menghapuskan dosa, aku memulihkan kemudian dari langit, dari surga. Lalu buat apa dia turun berpura-pura? Menjadikan anak manusia berdarah-darah, jutaan manusia menjadi mati karenanya. Peperangan antar akidah, antar agama terjadi. Saling menguatkan akidahnya masing-masing. Inilah yang benar, itulah yang benar. Ternyata Tuhan bisa kemudian mengampuni dosa dari langit. Untuk apa dia turun? Ternyata Tuhan rupanya bisa menghapuskan dosa-dosa dari surga. Lalu untuk apa dia turun? Menghancurkan kemudian pola kehidupan manusia. Ada yang menjadi Kristen, ada yang menjadi Hindu, ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi Islam. Ada yang menolak, ada yang tidak menolak, ada yang menerima dan seterusnya. Maka muncul pertanyaan, benarkah saudara punya Tuhan itu berpura-pura? Adakah seperti itu? Bukankah Tuhan itu maha hak? Bukankah Tuhan itu maha benar? Bukankah Tuhan itu maha suci? Bukankah Tuhan itu bukan pendusta? Bukankah Tuhan itu bukan persandiwaraan? Bukankah Tuhan itu bukan kepura-puraan? Bukankah Tuhan itu maha pengasih? Bukankah Tuhan itu maha penyayang? Lalu apa yang dipertontonkan ini sekarang? Ketika dia mampu mengampuni dari langit, dari surga, ketika dia mampu kemudian menghapuskan dan mendengar doa-doa dari hambanya yang ada di bumi sampai ke surga, lalu buat apa dia datang ke bumi menjadi bayi? Buat apa?
Nah ini saudara, dua pikiran yang harus kita renungkan. Bahwasanya akal menjadi penopang kehidupan kita sebagai pemimpin di atas muka bumi ini tentu tidak bertentangan dengan item-item ketuhanan yang Tuhan gariskan melalui para nabi. Aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan, jangan ada yang lain. Tiba-tibanya dia kemudian setelah menghancurkan Sodom dan Gomorrah, setelah menghancurkan Nabi Lot, menghancurkan Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Lot, tiba-tiba dia datang menjadi seorang bayi. Ini ada apa? Karena kasihnya. Bukankah diteropong oleh kita orang beragama, dia mampu mengampuni dosa, mendengarkan doa di surga, tidak mesti dia turun ke bumi membingungkan manusia. Saya kira begitu kawan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya pertanyakan ini ada jawaban, ada solusi. Apakah Yesus itu Tuhan yang berpura-pura menjadi bukan Tuhan, atau Kristen yang menguatkan kemudian dogma dan doktrinnya agar memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dengan konsep yang tidak rasional? Sekira begitu, silakan. Makasih banyak Bang. Silakan Bu. Maksudnya itu baik sekali penelitian yang disampaikan itu. Saya akan di posisi Bang Juma ketika dia berpura-pura, pasti dong. Nah, persoalannya seperti bilang itu tadi, bahkan dia tidak semena-mena gitu. Ketika dia berkata hukum itu berlaku untuk dirinya dan juga untuk orang gitu. Dia menetapkan hukum dan dia tidak melanggar itu. Itu dia seriusnya. Nah, jadi kalau saya setuju karena tadi Bang Zuma sampaikan di awal, mengapa tidak seperti Adam, telanjang, tapi mereka tidak malu gitu. Tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak perlu bekerja untuk makanan karena tersedia semuanya. Tidak perlu khawatir dengan pencuri, dengan penyakit karena mereka baik-baik aja. Nah, masalahnya di sana memang awalnya Bang Zuma, ketika Allah menciptakan Adam dalam gambar dan rupanya, di sana ada persekutuan. Tetapi bukan tanpa hukum, karena Allah itu mau juga ditaati. Maka dia beri perintah, hanya satu, tidak banyak. Jangan makan buah pengetahuan itu. Lalu, itulah perkataan, sebenarnya itu, karena dikatakan Allah kalau makan pasti mati. Itu dianggap sebagai hukuman. Karena manusia dalam kehendaknya itu dia berpikir kehendaknya itu dipenuhi, itu kemerdekaan. Tetapi justru bisa kita lihat nanti bagaimana kita mengenal Allah dari sana. Hukum yang diberikan jangan makan buah pengetahuan itu karena makan pasti mati. Sebenarnya kalau dibalik begini tuh, agar kamu hidup kan begitu. Ya jangan makan. Nah kira-kira begitu. Di sana ada buah beribu-ribu, banyak sekali buah, semua baik, hanya satu yang dilarang, padahal bebas dia makan yang lain gitu. Persoalannya kita tahu dalam cerita kemudian, karena iblis menggoda mereka dengan keinginan mereka itu, dibangkitkan keinginan, dikatakan memang akhirnya mereka tidak mengerti perintah yang mana yang jelas. Iblis berkata begini, pasti Allah katakan jangan makan semua, tetapi Hawa sepertinya tahu tetapi tidak penuh. Oh bukan, hanya satu yang dilarang, karena kalau dimakan atau diraba pun kami mati. Padahal sebenarnya Allah berkata tidak perlu seperti ditambahi Hawa itu sedikit. Padahal dikatakan jangan makan pasti mati. Tapi dia berkata kami raba pun, kira-kira gitu. Jadi, nah di sana iblis langsung sekak langsung di sana. Oh tidak betul kamu mati, tapi kamu seperti Allah, tahu yang baik dan yang buruk. Nah, di si keinginan Tuhan ini ingin seperti Allah. Anehnya, mereka kan diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Tetapi mereka malah ditipu, kamu seperti Allah. Padahal tadinya mereka seperti Allah, memang seperti Bang Juma sampaikan, mereka bergaul. Tetapi itulah tipuan keinginan. Maka pendeknya mereka makan. Berarti jatuh. Nah setelah mereka makan itu jatuh dalam dosa, disitulah mulai ada ketakutan, ada malu karena telanjang, ada bersembunyi ketika Allah datang. Jadi memang dosa itu akan bisa kita sadari ketika kita melakukan dosa. Kita malu, kita takut, kita tidak mau datang kepada Allah. Kenapa? Allah itu terang. Kita yang berdosa semakin diterangi semakin jelaslah dosanya gitu. Jadi kita takut itu. Nah, tetapi bagaimana lagi? Karena Allah sudah berkata pasti mati, berarti ada hukuman.
Allah tidak boleh mencabut itu. Tetapi di dalam kemurahannya, dia sebenarnya tidak mau Adam itu binasa. Tapi karena pelanggarannya, hukum Allah menetapkan itu. Nah, inilah yang kemudian bagaimana cara Allah memulihkan. Itulah sebabnya tidak berpura-pura, Bang Zuma. Jadi dikatakan, kalau kita baca Ibrani 1 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Pada zaman dahulu kala Allah berfirman kepada nenek moyang kita dengan berbagai cara dan bentuk melalui para nabi. Artinya nabi-nabi bercerita tentang bagaimana cara Allah ini nanti menyelamatkan manusia dari hukuman karena dosa gitu. Karena dosa adalah terpisah dari Allah, artinya pasti di bawah hukuman karena hukum Allah menetapkan itu. Nah, harus ada cara di sana. Nah, itu sebabnya Allah itu dengan berbagai cara menunjukkan bagaimana kehendak Allah itu terjadi. Tapi itu zaman dahulu kala yang masih belum jelas. Nah, firman itu kemudian dikatakan pada zaman akhir ini dia berfirman melalui anak satu-satunya seperti itu, yang dia tetapkan yang berhak atas segala sesuatu yang kehendak Allah itu terjadi. Nah, itulah sebabnya anaknya. Jadi memang ketika berkata ada di sana istilah anak Allah, ada Bapa. Nah, sekarang orang Kristen kalau Bang Zuma bertanya, kemungkinan akan kesulitan menjawab karena dia berpikir Tuhan itu seperti apa gitu. Saya tentu harus meluruskan dulu, karena ketika saya berkata Yesus sebagai Tuhan, saya mengerti maksud begini. Bagi kita hanya satu Bapa, yaitu Allah, yang daripadanya segala sesuatu berasal dan yang untuknya kita hidup, dan satu Tuhan yang olehnya dan karenanya kita hidup. Jadi sumbernya dari Bapa, itu yang kita sebutkan Bapa, yaitu Allah itu atau Theos di sana, dan satu Tuhan atau Kurios, itu Yesus anaknya itu. Jadi memang memahami Tuhan, ketika kita mengasosiasikan itu kepada Bapa pencipta itu boleh, berarti Theos. Tetapi kalau Tuhan dalam artian Tuhan, pemimpin atau raja kepada Yesus, nah itu maksudnya satu Tuhan. Itu. Jadi itu yang dikatakan di sana. Yang menjadi kesulitan nanti, yang mana Tuhan itu, Yesus itu Tuhan atau Allah itu Tuhan gitu. Jadi karena dia menyamaratakan gitu. Yesus itu maksudnya Tuhan kita ketika kita sudah menjadi percaya. Kalau kita tidak percaya, ya Tuhan kita yang lain dong gitu. Itu maksudnya. Jadi tapi kalau pencipta itu, mau kau percaya mau kau tidak percaya, dia tetap pencipta, nggak bisa diganggu gugat. Kita setuju itu. Nah, tetapi bagaimana kita mengenal dia yang pencipta itu? Nah, tentu seperti tadi, melalui firman-Nya, melalui para nabi, dan sekarang melalui anaknya yang sudah datang sebagai manusia. Nah, itu yang ditulis di Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Nah, bagaimana keseriusan ini? Nah, itu sebabnya dikatakan kan, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, maksudnya karena dia di atas, tetapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya, menjadi miskin dia. Dia yang kaya menjadi miskin, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan dia rupa seorang hamba, dia sudah mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Itulah sebabnya Bapa sangat meninggikan dia dan menganugerahkan dia nama di atas segala nama. Artinya dia menjadi Tuhan. Jadi Yesus menjadi Tuhan atas kehendak Bapa. Tuhan atas siapa? Atas siapa yang menerima beritanya? Yang tidak menerima beritanya, berarti ya bukan dia Tuannya. Nah, itu maksudnya di sana, satu Tuhan atau satu Tuhan, yaitu Kristus Yesus itu, dan satu Bapa, yaitu Allah Theos itu, pencipta itu, yang daripadanya berasal sesuatu dan yang kepadanya segala sesuatu itu ada. Maka dikatakan segala sesuatu berasal dari dia dan oleh dia dan bagi dia. Jadi bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah itu mau kemuliaan itu bagi dia selama-lamanya. Tapi bagaimana itu terjadi? Berarti kita mengenal hanya dia yang benar,
Semua manusia salah, semua manusia berdosa. Tetapi dia membenarkan orang karena dia sudah berkata-kata dan kata-katanya itu sudah menjadi. Bang, nggak nyambung bang. Poinnya aja langsung tutup bang. Nggak nyambung abang. Poinnya aja langsung bang. Jadi maksudnya saya seperti tadi bahwa kalau dia berpura-pura, ya saya di posisi Bang Zuma, tetapi saya tidak melihat dia berpura-pura, itu sebabnya dia menetapkan hukum tadi. Jadi hukum dari Allah itu dia sendiri pun, maka dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi dia tidak bisa hanya menghapuskan dosa manusia, tidak bisa. Tidak bisa misalnya hapus dosa, tidak bisa, harus ada dasarnya. Ya dasarnya harus ada bagaimana manusia itu menerima kebenaran itu terjadi. Nah itu maksudnya, maka dikatakan Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Jadi seakan-akan Allah tidak bisa menyelamatkan orang tanpa Injil. Karena itu hukumnya. Kira-kira begitu maksudnya. Iya. Jadi kalau saudara mengatakan tidak berpura-pura, berarti konsekuensinya Anda harus mengakui bahwa Yesus dan Bapa itu adalah Tuhan dua yang berdiri masing-masing. Yesus adalah Tuhan yang tak berdaya, sedangkan Bapa adalah Tuhan yang maha kuasa. Yesus kebetulan mengakui itu, yaitu bahwa di dalam pengakuannya Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Artinya Yesus ini adalah Tuhannya Kristen yang benar-benar ya butuh bantuan dari Tuhan yang jauh lebih besar. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, yang melakukan apapun yang Yesus lakukan bukanlah Yesus, tetapi Tuhan yang jauh lebih berkuasa inilah yang kemudian memberikan upaya kepada Yesus untuk melakukan mukjizat-mukjizat, di mana mukjizat ini yang melakukannya sebenarnya adalah Bapa, tetapi Yesus hanya sebagai perantara saja. Yesus membangkitkan orang mati ternyata bukan sebagai Tuhan, tetapi apa yang dilakukannya itu adalah bantuan dari Tuhan yang jauh lebih besar dari dirinya. Dengan kata lain, Yesus adalah Tuhan junior dan Bapa adalah Tuhan senior, di mana di situ tidak ada kepura-puraan menurut saudara kita, sehingga Yesus adalah Tuhan yang terbatas. Di sini permasalahannya. Keadaan ini menghantarkan kita kepada posisi sama dengan Kristen dengan Yesus yang punya keterbatasan. Kristen mengusung misi untuk menyetarakan Pencipta langit dan bumi yang maha kuasa setara dengan makhluk bernama Yesus yang masih menerima kuasa dari sang pencipta yang maha kuasa. Dengan kata lain, saudara Kristen ingin menyamakan Tuhan yang maha kuasa dengan Yesus yang tidak maha kuasa. Kalau kita mencerna lebih jauh, yang ingin menyaingi Tuhan itu iblis. Keadaan sekarang menghantarkan Kristen ingin menyaingi Tuhan dengan tokoh yang mereka usung bernama Yesus. 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu esa. Allah itu esa. Esa tentu satu dong. Entitas tunggal yang absolut, yang tak ada duanya dong. Tetapi sangat disayangkan, selain Allah yang esa ini, ternyata Yesus juga esa. Artinya Tuhan punya saingan. Allah atau Elohim yang dikatakan oleh kitabnya orang Yahudi, yang esa tadi, yang ahad, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ahad. Begitu Kristen terbentuk, dia punya saingan bernama Yesus. Maka ya saya sebagai Islam semakin kuat, karena ternyata ada kekuatan yang diusung kemudian
untuk menjatuhkan posisi Tuhan yang Maha Suci dengan menyetarakan dengan makhluk yang memiliki keterbatasan. Dengan saudara kita mengatakan Yesus tidak berpura-pura dan dalam keadaan itu Yesus adalah Tuhan, maka saudara Kristen sadar sepenuhnya bahwa Kristen sedang ingin meruntuhkan kekuatan pencipta langit dan bumi dengan menggaungkan kelemahan-kelemahan Yesus yang nyata di hadapan mereka adalah Tuhan itu juga sendiri. Ingat, logika apapun yang Anda usung, narasi apapun yang Anda usung, 1 Timotius 2 nomor 5 jelas di sana ada dua entitas yang sama-sama esa. Yesus esa, Allah juga esa. Yesus esa, hakikat yang mengutusnya juga esa. Maka Kristen terciduk menuhankan dua Tuhan. Satu Tuhan yang lemah, satunya lagi Tuhan yang maha kuat. Tuhan yang lemah menerima kekuatan dari yang maha kuat. Nah ini, mohon maaf, ini saya harus sampaikan karena ini adalah data bahwasanya keadaan ini harus diterima oleh saudara-saudara kita Kristen. Mereka Kristen memiliki dua Tuhan, satu lemah, satu kuat. Saya kira begitu untuk sementara. Kebetulan saya ada kegiatan, mungkin bisa diambil alih oleh host. Silakan diarahkan saudara kita ini diskusi lebih lanjut. Ya, saya rasa teman-teman di sini bisa lebih kuat untuk memberikan argumentasi. Silakan. Terima kasih saudara Rui. Tetaplah berkarya. Iya, silakan.